yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKB. Pasal yang disangkakan, tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Demikian rekan-rekan, saya rasa sudah cukup lugas dan komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik ya. Kami Total keuntungan Pak. itu nanti saya adalah itu ya kami Pak Cahyo, Pak, ini kan tadi dijelaskan bahwa di menteri sebelumnya surat itu tidak direspon, kemudian pada Menteri Nadiem direspon. Apakah memang ada kedekatan khusus dengan Google, dengan pihak tertentu keduanya? Terus pada Mbak itu nanti. Yang kedua soal investasi nih Pak, benar nggak sih Pak yang sekitar April itu ada investasi dari Google sekitar $100 juta, dan di mana peran Google sejauh ini, karena kan sudah disebutkan tadi bahwa ada kerjasama lah. Jadi rekan-rekan media, dari pertanyaan dari Tempo maupun dari media yang lainnya tadi, saya sampaikan itu salah satu yang nantinya masih akan kita dalami. Itu ya, tentunya hal-hal terkait dengan penyidikan ini belum dapat kami sampaikan secara utuh karena masih dalam kerangka untuk keperluan penyidikan. Sekian, terima kasih. Demikian ya, makasih ya. Udah. Nanti dulu ya, kita kan fokus ke ini aja dulu ya. Sudah, Pak Dirdik masih ada kegiatan lagi ya, makasih ya. Itu masih dalami semua ya. Ada perkiraan Pak? Jangan dikira-kira dulu, ini masih. Investasinya dari Google itu emang ada kayak? Gimana? Ada yang disita Pak? Yang pasti kita lakukan penyitaan sudah, yaitu dalam tadi sudah saya sampaikan, tentunya yang terkait dengan penyidikan ini, surat, dokumen, ya terkait dengan pengadaan di Kemendikbud ini. Ya. Pak, tapi investasi Baik. emang ada kan Pak? Percaya? Teman-teman, Google ke Gojek itu emang ada kan Pak? kan nanti itu masih didalami nanti majuan ya, oke? Saya cukup sekian ya, sudah ya. Mohon kerjasamanya, ini masih dalam tahap penyidikan. Biarkan penyidik mendalami lebih dalam lagi ya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, baru saja kita saksikan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengumumkan bahwa Mendikbudristek periode 2019-2020 Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 atau biasa kita ketahui sebagai kasus pengadaan Chromebook. Dalam keterangan resmi yang diberikan oleh Kejaksaan Agung, tadi sebelumnya menyebutkan bahwa telah melakukan pendalaman terhadap 4 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya dan juga telah memeriksa
serta memanggil total 120 saksi dan 4 ahli. Kemudian pada hari ini pemirsa ditetapkan satu tersangka baru inisial NAM yang kemudian dijelaskan pada konstruksi perkara ini berperan sebagai Mendikbudristek, sehingga kita ketahui bersama tersangka baru ini adalah Nadiem Makarim. Dijelaskan juga bahwa terkait dengan peran atau perbuatan dari tersangka ini dimulai pada Februari 2020 sebagai Mendikbudristek yang telah melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia dalam rangka membicarakan produk Google yaitu Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama untuk memfasilitasi peserta didik. Lalu Nadiem juga disebutkan perannya mengundang sejumlah jajarannya yang kemudian per hari ini juga sudah berstatus sebagai tersangka. Mereka melakukan rapat secara tertutup via Zoom meeting, di mana Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek saat itu mewajibkan para peserta rapat untuk menggunakan headset. Dan rapat itu membahas terkait dengan penggunaan Chromebook. Padahal sebelumnya dijelaskan oleh Kejaksaan Agung bahwa untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya di tahun 2019 ini juga sempat mendapatkan penawaran yang sama terkait penggunaan Chromebook, namun hal tersebut tidak disetujui karena ternyata tidak dapat digunakan di wilayah 3T. Soalnya tadi bapaknya bilang di 5 menit lagi keluar. Bang, kaca diketuk. Dan sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung, tim teknis juga telah membuat kajian review di mana tersangka Nadiem Makarim pada tahun 2021 juga menerbitkan Permendikbud tentang petunjuk untuk operasional bidang pendidikan dengan anggaran tahun 2021 dan mengatakan sudah menguji coba penggunaan dari Chromebook. Dan uji coba ini juga diketahui melanggar peraturan presiden dan juga keuangan negara. Ini dipakai sekitar 1.800 miliar rupiah dan masih dalam penghitungan untuk saat ini. Adapun untuk pasal yang akan disangkakan kepada Nadiem Makarim adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk saat ini Nadiem Makarim akan mulai ditahan selama 20 hari ke depan sejak hari ini, tanggal 4 September 2025 di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 4 tersangka yang merupakan bawahan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim periode 2019-2024. Di antaranya adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek yang juga menjadi kuasa pengguna anggaran atau KPA, kemudian juga Mulyasyah, Direktur SMP Kemendikbudristek pada tahun 2020, dan Yuristan yang hingga saat ini masih menjadi buronan karena berada di luar negeri, dan juga Ibrahim Arif selaku konsultan perorangan untuk rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah di Kemendikbudristek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.